Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, pada hari ini kita diskusi terakhir dengan tema pembentukan kepribadian dalam Islam. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Yang pertama adalah tentang pengertian kepribadian. Yang kedua adalah pembentukan kepribadian dalam Islam. Kemudian yang ketiga tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Yang pertama, saudara-saudara, tentang pengertian kepribadian. Kepribadian itu dari bahasa asing, dari kata personality, artinya topeng. Biasanya topeng itu digunakan untuk menutupi identitas seseorang. Yang tujuannya apa? Identitas yang dimiliki itu supaya tidak diketahui oleh orang lain. Dalam bahasa Indonesia, identitas atau kepribadian itu berkaitan dengan identitas atau ciri-ciri seseorang, wataknya, karakternya, dan sifat-sifat lainnya. Selanjutnya, saudara-saudara yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang kedua tentang kepribadian dalam Islam. Sesungguhnya di dalam Islam itu dijelaskan tentang sosok kepribadian manusia atau jiwa manusia. Misalnya di dalam surat As-Sam dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi kepribadian manusia atau jiwa manusia serta penyempurnaannya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya jiwa atau kepribadian manusia itu bisa fujur, jahat atau tidak baik, dan jiwa itu juga bisa bagus, takwa, takwa itu bagus. Nah, jiwa dikatakan baik, jiwa dikatakan buruk itu yang seperti apa? Jiwa itu dikatakan baik jika dalam aktivitas sehari-hari selalu untuk hal-hal yang positif, yang baik, untuk takarub, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ibadah, zikir, kemudian amalan-amalan yang baik, sabar, ridho, ikhlas, itu adalah jiwa yang baik, kepribadian yang baik. Tetapi jiwa yang buruk, yang jahat, itu jiwa yang selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh nafsu syaitonia, keinginan-keinginan, mengumbar keinginan yang itu ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan mengumbar hawa nafsu. Nah, itu yang baik. Saudara-saudara mahasiswa, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhama fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan betul-betul beruntung bagi orang yang membersihkan jiwanya, pribadinya ini. Jadi dengan jiwa ini kita usahakan untuk selalu yang positif, baik, ibadah, ya, menolong kepada orang lain. Ini kata Allah adalah termasuk manusia yang beruntung. Dan bagi orang yang rugi adalah orang yang tidak menggunakan jiwanya ini untuk ke arah-arah yang positif, yaitu jiwa yang hanya untuk keinginan-keinginan menghumbar hawa nafsu atau syaitonia, ya, korupsi, ya, pengen menang sendiri, itu adalah jiwa-jiwa yang tidak baik. Selanjutnya, saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang saya banggakan, konsep Islam tentang kepribadian jiwa masih banyak. Bahkan di makalah saudara, di diskusi saudara tadi sudah menyinggung tentang kepribadian yang baik. Kepribadian yang baik menurut Islam tadi, kalau dibandingkan dengan konsep kepribadian menurut teori psikoanalisis, gagasannya dari Sigmund Freud, ini sangat berbeda. Kalau menurut Freud, bahwa kepribadian manusia itu dibentuk oleh 3 unsur. 3 unsur itu apa? Yaitu id, ego, superego. Id artinya adalah dorongan, keinginan-keinginan manusia. Ya. Ego adalah merupakan penjabaran atau melakukan apa yang menjadi cita-cita id. Sebagai contohnya begini. Ketika seorang mahasiswa atau kita misalnya lah,
pengen keinginan makan enak, makan sate misalnya. Tapi di dalam diri kita nggak punya uang sama sekali. Tapi di situ ada uang di meja, uang temannya. Nah, pengen makan sate, dorongan, keinginan itu adalah id. Nah, egonya itu adalah ingin menuruti apa yang menjadi keinginan id. Ini saya ambil kalau gitu ada uang. Kalau saya ambil, maka saya nanti keinginan saya bisa makan enak, bisa makan sate akan terwujud. Tapi kalau nggak saya ambil, nggak bisa terwujud. Id-nya itu adalah dorongan keinginan makan sate. Egonya adalah melaksanakan cita-cita tugas dari id. Nah, kemudian yang ketiga adalah super ego. Super ego itu adalah moral atau pengendali dari ego itu. Wah, kalau super egonya begini, kalau saya ambil kan ini berarti berdosa, ini kan bukan uang saya. Maka kalau saya makan, maka saya akan makan barang yang haram. Ini tidak boleh. Nah, pengendalinya itu namanya super ego. Nah, kata Freud, kepribadian manusia yang baik adalah kepribadian yang 3 unsur itu terpenuhi dengan baik. Jika salah satu unsur id atau ego atau super ego tidak terwujud dengan baik, maka kepribadian manusia tidak bisa menjadi manusia yang baik. Selanjutnya saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, yang ketiga adalah tentang tipe-tipe kepribadian manusia. Sesungguhnya tipe-tipe kepribadian manusia menurut para psikolog itu macam-macam. Misalnya menurut di sini adalah menurut Hippocrates dan Galenius itu mengelompokkan tipologi manusia berdasarkan tipologi biologis itu menjadi 4. 4 itu apa saja? Yang pertama adalah sanguis. Sanguis itu tipe kepribadian yang didominasi oleh cairan darah. Biasanya tipe sanguis ini mempunyai ciri-ciri periang, suka menolong, humoris. Bahkan kalau tidak ada dia, tanpa dia di kelas itu misalnya, maka rasanya kelas itu sepi. Karena dia suka humoris, senang, periang, ceria dan sebagainya. Itu adalah yang sanguis. Kemudian yang tipologi yang kedua adalah corolis, yaitu tipologi yang didominasi oleh cairan empedu kuning. Biasanya manusia tipe ini mempunyai sifat-sifat yaitu suka marah, ya, suka emosional, sentuh sedikit juga cepat naik darah. Itu biasanya tipe corolis. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, tipe flegmatis. Tipe flegmatis ini adalah tipologi manusia yang didominasi oleh cairan lendir. Dia mempunyai ciri-ciri yaitu statis, ya. Biasanya manusia tipe ini itu ajek, ya, pasif, ya, kemudian lamban. Ini tipe-tipenya. Kemudian yang keempat saudara-saudara yaitu tipologi melankolis. Tipologi melankolis ini adalah lebih didominasi oleh empedu hitam. Dia mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri tertutup, ya, rendah diri, mudah sedih, ya, patah hati. Itu adalah ciri-ciri melankolis. Bisa jadi dalam diri seseorang itu 4-4-nya ada. Cuman dominasi lebih banyak yang mana? 4-4-nya ada. Oh, ternyata saya 4-4-nya ada tetapi lebih banyak didominasi oleh sanguis, oleh sifat-sifat yang suka periang, humoris dan sebagainya. Bisa jadi sebaliknya, didominasi oleh melankolis. Ini yang tahu adalah panjenengan-panjenengan semuanya. Saudara-saudara semuanya yang saya muliakan, tentunya tipologi kepribadian manusia masih banyak. Ada yang menggolongkan juga tipologi berdasarkan tipologi tertutup, ada yang tipologi manusia yang terbuka. Rahasia-rahasianya dibicarakan, itu tipologi manusia yang terbuka. Tertutup, hal-hal yang tidak perlu ya ditutupi, itu biasanya tipologi tertutup. Demikian diskusi pada hari ini. Kita akhiri pertemuan hari ini karena ini pertemuan terakhir. Kita akhiri dengan baca Fatihah. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho ilah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.